Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farrosi, kelas 2H Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu interaksi sosial, dan yang kedua yaitu interaksi dengan lingkungan hidup. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu persatu apa itu interaksi sosial dan apa itu interaksi dengan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial antar manusia atau hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Interaksi sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Jenis-jenis interaksi sosial dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu individu dengan individu. Artinya satu orang berhadapan dengan satu orang lainnya. Yang kedua yaitu individu dengan kelompok. Artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang atau satu kelompok. Dan yang ketiga yaitu kelompok dengan kelompok. Artinya satu kelompok berhadapan dengan satu kelompok lainnya. Berikut contoh interaksi sosial individu dengan individu atau satu orang dengan satu orang lainnya. Contohnya yaitu ketika bertegur sapa. Misalnya ketika kita bertemu dengan teman, entah itu menyapa dengan hai, halo, dan lain-lainnya. Selanjutnya, contoh interaksi sosial individu dengan kelompok, yaitu satu orang berhadapan dengan banyak orang. Contohnya, guru sedang mengajar muridnya. Yang kedua yaitu ustadz sedang ceramah di depan jemaah. Dan yang terakhir yaitu berpidato di depan khalayak umum. Contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok, yaitu satu kelompok berhadapan dengan banyak orang ataupun satu kelompok berhadapan dengan satu kelompok. Contohnya dua tim bertanding sepak bola, yaitu satu tim berhadapan dengan satu tim lainnya. Yang kedua, dua tim bermain tarik tambang, yaitu tiga orang berhadapan dengan tiga orang. Dan yang ketiga, kelompok pramuka bekerja sama dengan kelompok PMR. Interaksi manusia yang kedua adalah interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Contoh interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam. Yang pertama yaitu petani menggarap lahan pertaniannya. Yang kedua, nelayan mencari ikan di laut. Yang ketiga, penduduk mengambil kayu hasil hutan. Dan yang kelima, penambang belerang di gunung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa para petani, nelayan, penduduk, dan penambang belerang sedang berinteraksi dengan alam dengan cara memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Materi selanjutnya yaitu interaksi sosial di lingkungan pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Interaksi sosial di pasar dapat terjadi antara penjual dengan pembeli, penjual dengan pemasok barang atau distributor. Penjual berinteraksi dengan penjual dan pembeli berinteraksi dengan pembeli.
Penjual dan pembeli yang ada di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial diperlukan rasa toleransi dan tanggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Pada sesi sebelumnya dijelaskan perlunya sikap toleransi dan tanggang rasa. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok, antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkungan lainnya. Tanggang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Berikut manfaat ketika kita mempunyai sikap toleransi dan tanggang rasa kita, maka kerukunan akan terjaga, persatuan dan kesatuan akan meningkat, aktivitas belajar lancar, dan kehidupan terasa damai. Terima kasih.